fajar terbit, malaikat bertugas sudah mendoakan orang-orang
Ini malaikat, Pak. Malaikat yang mendoakan Al-Fatihah itu doanya. Dua kalimat itu. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir laha. Allahumma arhamha, Allahumma ighfir laha. Ya Allah, fulana perempuan itu, ibu-ibu yang puasa, kasihanilah mereka-mereka yang puasa perempuan dengan diberi rahmat-Mu ya Allah, dan ampuni dosa-dosa mereka. Ini sepanjang hari malaikat lah berhenti mendoakan orang yang puasa ini. Makanya nanti ketika kita lepas puasa, kita ini bersih dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dengan banyak sebab. Di antaranya sebab doanya para malaikat dan sebab-sebabnya yang lain. Inilah kedahsyatan bulan puasa ini. Itu yang sekian. Yang sekian lagi itu kalau sudah bulan puasa ini, orang yang diam, yang penting tidak bicara buruk dan dia puasa, itu diberikan pahala oleh Allah SWT seperti orang baca tasbih. Jadi, seperti orang baca tasbih, bahwa ini puasa. Setelah puasa diam dia, tidak wiridan, tidak baca apa-apa, tidak baca Quran, tidak baca selawat, tidak baca apa, diam saja dia. Yang penting tidak bermaksiat. Maka itu diberi pahala seperti pahalanya orang baca tasbih. Kata Nabi SAW, "Shamtus shaimi tasbihun." Diamnya orang berpuasa itu sama dengan baca tasbih. Dasar lah. Diamnya orang yang tidak puasa itu seperti baca tasbih. Diam saja tidak baca apa-apa. Yang penting tidak berdosa, tidak buat apa-apa, tidak buat marah, apa-apa dan seterusnya. Ini sepanjang hari dicatat orang itu seperti orang baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau 1 bulan pahalanya berapa? Waduh, masya Allah, 1 semeter. Ada sean hasbi tilka thawab al-alatul hasibah. Jelas kalkulator tidak akan bisa menghitung pahalanya dari banyaknya pahala pada waktu itu, pada bulan puasa ini. Oleh karena itu kita sepantasnya dan selayaknya harus bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bentuk syukur, yaitu syukur bil qalbi dengan hati, syukur bil lisan dengan lisan, yang ketiga syukur bil jawarih dengan anggota badan. Dengan demikian kita sudah termasuk lingkup dan golongan para orang yang bersyukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan. Tentunya syukur dengan lisan kita mengatakan alhamdulillah, banyak-banyak yang menyebut alhamdulillah. Syukur dengan hati menerima kepada pemberian Allah SWT, banyak, sedikit, panjang, pendek, semuanya kita terima. Duka, suka kita terima semuanya. Dengan jawarih, dengan anggota badan, buktikan dengan anggota badan kita. Mata digunakan melihat kebaikan, tidak melihat maksiat. Tangan digunakan kebaikan-kebaikan, begitu juga kaki dan semua anggota badan kita digunakan untuk kebaikan-kebaikan, tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita sudah memenuhi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mampu. Amin. Allahumma amin. Tema yang akan saya bahas pada kali ini 2 tema. Barangkali semuanya nanti bisa terbahas semuanya karena waktunya sangat-sangat pendek. Ya, waktu ini kalau digunakan kebaikan, yang orang yang menggunakan itu suka, tidak terasa, ya, tidak terasa, moro-moro, tak ada. Beda kabar orang siapa nih waktu ini kita suka 1 jam seakan-akan 1 hari gitu. Rasanya dulu di tempat pengajian seakan-akan jojok dulu nih, bengkong. Aku semarang, ya kita semarang ya. Padahal kalau ini seolah menit dikelar setelah 44 menit lagi. Satu itu adalah masalah Lailatul Qadar, yang kedua masalah zakatul fitr nanti. Kalau ada waktu insyaallah akan saya bahas secara tuntas
Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang memang diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laila itu adalah malam, Qadar itu adalah derajat. Artinya apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu artinya sebuah malam yang memang oleh Allah diberikan derajat yang tinggi, yang nilainya Masya Allah tiada tandingnya oleh umat-umat sebelumnya. Tidak ada tandingannya Lailatul Qadar itu. Sebabnya apa? Sebabnya kan begini. Sebab terjadi Lailatul Qadar itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bercerita bahwa tentang umat dulu umurnya panjang-panjang, ada yang 1000 lebih tahun, ada yang 1000 tahun lebih, begitu juga ada yang 900, ada 700, ada 300, dan mereka itu berbuat baik, berbuat amal, berperang, berjihad dan seterusnya. Sahabat mendengar semuanya yang ada di dekat Nabi itu. Sahabat pada iri, bagaimana ini kita Rasul, umur kita ini pendek, bagaimana kita ini tidak menutupi amal-amal mereka yang begitu panjang umurnya dan amalnya baik-baik. Maka Allah mendengar, maha mendengar terhadap keinginan sahabat ingin bisa sama dengan umat-umat yang dulu, kalau bisa bahkan ingin melampaui, ingin lebih tinggi pahalanya. Maka Allah SWT bilang kepada Muhammad SAW, sudah Muhammad, jangan bikin pusing, jangan susah kamu, umatmu juga akan saya beri yang namanya malam Lailatul Qadar. Diberilah setiap tahun yang namanya Lailatul Qadar. Turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya aku ini menurunkan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada ibadat 1000 bulan. Ibadah yang malam Lailatul Qadar nikah timbang lebih bagus timbang ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi secara matematis maka kurang lebih 83 tahun. Bayangkan kalau orang hidup selama 40 tahun nututi Lailatul Qadar tiap tahun, 83 tahun kali 40. Berapa tahun, Afif? 4 kali belum? 4 lekor. 200? 2 tahun. Jadi kalau umurnya 40 dihitung semenjak balik tentunya. Umurnya 40. Ini sama dengan ibadah berapa? 332 tahun. Masya Allah. Ini luar biasa. Oleh karena itu kita harus berusaha penuh secara maksimal bagaimana kita bisa meraih fadilah Lailatul Qadar ini. Ya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, kata Allah. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, malaikat turun pada Lailatul Qadar itu. Di hadis disebutkan tanazzalul malaikatu fi Lailatul Qadri ka'adadi al-hasa fil ardi. Malaikat di Lailatul Qadar itu turun ke bumi itu banyaknya seperti jumlahnya atau hitungannya kerikil yang ada di bumi. Siapa yang bisa hitung kerikil di bumi ini? Berapa jumlahnya kerikil? Nah, apalagi digiling lagi kerikil itu. Digiling satu gunung dipecah, kemudian digiling ribuan kerikilnya. Waduh, tak terhitung, Pak. Ini hitungannya malaikat, jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Seluruh malaikat yang turun ke bumi pada Lailatul Qadar itu seluruhnya ini mengucapkan salam dan doa kepada orang yang berpuasa. Pertanyaannya, yang tidak puasa bagaimana? Yang tidak puasa tidak kebagian salam para malaikat dan juga tidak kebagian doa para malaikat. Na'udzubillah. Ayo hati-hati yang tidak puasa. Eman-eman tidak kebagian salam malaikat dan tidak kebagian doa para malaikat. Seluruh manusia
ampunan secara otomatis. Kecuali satu, orang yang tidak puasa. Ini tidak diberikan ampunan secara khusus pada malam bulan Lailatul Qadar dan juga pada bulan puasa. Hati-hati yang tidak puasa. Ya. Hati-hati yang tidak puasa. Eman-eman, apalagi yang sudah umur lanjut, yang sudah umurnya 50, 55, 60, kita rasa. Ya. Antara cerita tinggalkan sasi, kemudian yang terpaksa itu nyari sepuh-sepuh, bersyawar kita, bersyawar sekat, benar bogi. Baru saat yang pasar, sementara sampang, sebelah kibunya, orang dangoda, orang setengah dua, orang setengah sepuluh, seorang mati. Di kibunya tiba bagi siapa? Sampang, masya Allah. Lepas, nyala lubang, tak tanah, kita mah. Tuh, sentuh ni kata sekolah Allah Taala mendapat ampunan dan tidak mendapat hukum salam dari malaikat yang turun sebanyak-banyaknya ke bumi. Ini orang yang tidak puasa. Ingat, ini satu. Yang kedua, orang yang tidak mendapat ucapan selamat dan doa daripada malaikat pada Lailatul Qadar. Ini adalah orang yang menyakiti dua orang tua. Yang menyakiti bapak, yang menyakiti ibu, yang berbakti pada kepada Allah, ini tidak dapat ampunan dan tidak dapat ucapan selamat dari malaikat dan doa malaikat. Ya, bila malaikat sama malaikatnya, biarkan orang itu yang membangkang sama orang tua, tunggu nanti sampai orang tuanya mengampuni dan sampai dia bertobat berbakti kepada orang tuanya. Ya, pun malaikat. Muntah gula baca dengar negara akun andi orang sepuh, andi bapa, terutama ibu, negara andi cimat baca dengar. Andi nama gul agul, andi gul agul. Kangkung kita tolong ke Allah SWT tuaki kula bu manti tuan dari sepuh ni kan. Maka sampai kami ada bu doa walidaini ka doain nabiyyi li ummatihi. Tua orang tua dua hanya manti sebagaimana mantina tua dan nabi ka umatnya. Ya kebaik enteng yang kan naik tua ya masa ke orang tua dikecek sampai ni kan. Mulai tua sampai tua juga ni kelakuan. Benteng yang sepuh juga ya sampai tua juga kan. Semenar dah dapat saus nak botol. Sangat belum ngerak. Tamporak leng-leng. Empon. Kata nak hujan sekali. Cek cuaki juga. Cek. Manti tuan sampean lebih ibu-ibu ni kan. Tetap nak botol semenar masyarakat. Cuaki ke Allah Ta'ala. Mantar-mantar. Ya Allah Ta'ala. Bagaimana hidayat. Bagaimana taufik. Bisa taat. Bisa tiarin saya. Orang bagus. Kerana bila anak jelas saya bagus. Atau Allah Ta'ala. Untuk tetap apa di garis sebuah sedua. Karena anak soleh, anak bagus, bakti Allah merupakan aset yang sangat berharga nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Jadi kadang-kadang berdoa anak ni masyarakat meler, ni kepayas tu biarin tuan ni ketelero, ni kaca, jangan sampai, jangan sampai. Tetap pencendangan seorang berusaha. Ketika nampak anak kelas satu orang saya, doa kian malam, tak masuk baik, tak usah jarang, tak masuk bahasa Indonesia, yang coba, sering berkurangnya berkurang, atau bahasa Indonesia, doa kian betul. Ini ketentuan dari Allah SWT Al-Quran. Kita gula baca yang dia nak potong, tak cukup bisa buat pendidikan, tak cukup bisa buat pondok, tak cukup bisa buat sekolah, tak cukup bisa buat madrasah. Tapi kita harus berupaya, berusaha bagaimana nanti supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang berilmu, berakhlak, berkarakter yang baik. Itu kita ikhtiar. Kenapa demikian? Allah sebetulnya bisa menjadikan anak orang itu soleh dan baik tanpa harus orang tua berdoa, bisa pun bayakun bisa. Tapi harus berdoa orang tua, itu ada sebuah tuntunan dan ajaran supaya orang itu punya ikhtiar zahir dan ikhtiar batin.
Ikhtiar lahirnya anak disekolahkan, dimondokkan, diajarin agama seterusnya. Ikhtiar batin kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sekuat tenaga, minta semampunya, minta seikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ajaran Al-Quran dan Al-Quran banyak ajarannya bahwa kita suruh minta. Contohnya di antaranya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat lain, Rabbi hab li min as-salihin. Ayat lain, Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka antas wahhab. Ayat lain, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a ila akhirih. Semuanya. Jadi banyak tuntun Al-Quran supaya kita ini berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sekali lagi, doa ibu paling penting. Doa ibu paling penting. Sidung tempoh Nabi Musa alaihissalam matur ke Allah SWT. Ya Allah, pasir rezeki siapa yang boleh suatu kerja pada Nabi Musa. Nabi Musa matur ke Allah, ya Allah, pasir rezeki siapa yang boleh suatu. Allah menjawab dengan wahyunya, rezeki siapa yang Nabi Musa dan suatu kerja wa pada orang yang pasar saya jual rezeki. Jual rezeki. Jatuh rezeki yang pasar benar diberangkatkan kita. Nabi Musa kemana? Masa kok apa dengan orang yang jual rezeki seibadah bila tamannya sekolah jarang masjid lakukan pasar apa punya kau? Iya Musa, tak terlihat saya orang kita. Ya Nabi Musa kita menang pasar ni kan Yolatin depan cermin sabban marek ala kon pasar ajual pasar tutup bagi rezeki sedek-sedek sekumpal daging di bawah berdiri lubang kerset mulai kejongkon coba kejongkon daging gelai masak penyaman pakai bersenang separuh bulan awal bulan jika pas orang sepo bini raja sepo lah jika pas keluar insyaAllah itu tempat saya khusus jika pas dilakinin bandiin saya kok bekerja apa kemarin nikah pas itulah dan semuanya kepunuhan ini kan mari itulah resepon pula akhirnya bahaya nomen pak todu apa dikit kau cari berdua Musa kenapa sebenarnya mari itulah jawab dari sebuah gelap ini kenapa Allahumma ja'al ibni jadi Musa berjaya. Oh, yang Nabi Musa hari sebab kesehatan orang yang bersekon surga. Sebab dari sebab ini. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, tetiaki anak kaula wa kuna khairat akum qol akhir ben Nabi Musa nang esok. Sekalian mana? Hakbi dan maritulah benar hakbi ni kan. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil ibu-ibu tu akhir apa? Ya Allah, Allahumma ja'al ibni fulan jalisa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Tu akhir sini kebetulan sampai. Ya Allah, setiap anak tergula saja bawa fulan aku ampun bagi Nabi asalnya mengesan mati ni. Jadi Nabi Musa aduh, setiap orang ada sebuah bini, si bini hanya berbagi Musa apa orang yang gila, apa dosa kau dan Tuhan. Okey, makanya orang sebuah bini ni kan cimat, ya, cimat dari sebuah bini. Kau langsung sekolah kayak gitu, tapi banyak kematian dari sebuah bini. Saja ibadah banyak dari sekolah kayak tetap kematian di kebanyakan dari sebuah bini. Kenapa sebab sebanyak sana kita ada sebuah bini ngandung orang yang ngandung tenung tentang Pak Nyaman kulo tak tahu ngandung dia pun dapat merasakan saya tahu ngandung benar ada yang dapat merasakan bagi tenung tentang tak saya dan ibu arah saya tak pakai botol aku lagi tenung napang cung saran boleh tenung merek inti tenung yang kata nyaman aja ada arah saya ikut mungkin apa saya dikata bogi. Okey. Selesai ngandung itu. Bila meeting lagi dia susah juga. Sudah yakin dengan ini tak susah. Kira bagi. Keluar saja yakin.
orang gula ni kami pe. Gula orang yang berembil. Aduh susah gula ni. Gula kami pe gula kan. Pe gula ni dia sakit. Subhanallah saya gula kan. Dong ni kami paham berembil. Karena mana? Arah sakit deritanya orang ini gula serembil pada sedikit. Mana itu orang kerang kerempil. Ya. Susah dia. Ternyata kepala kita ini kayaknya rembil. Kelana seorang kita mau coba dengan ini. Rembil ada ini. Tapi dosen pun bersama susah. Karena ibu ni kan pernah mana banyak mati tu ada orang salah lakon. Salah lakon. Mulai rembil ni ketaruhannya nyawa. Bainal maut wal hayat, antara mati wal odi. Muntah odi mati. Ni kan. Dia memakai operasi pak, dengan operasi sudah mati kan. Mulai ke operasi, dia ada saya tahu orang kepikiran ni tak salah. Mencari materi apa? Materi apa? Tapi dia salah sabu ibu terbiar. Pada mati kemarin nikah syahid sampai bu. Mati syahid mengenai nikah Nabi oleh kejar orang ini mati syahid ya jalla Allah kakul akhirat jangan lupa kejar kok sebentar lebih kejar tu sini kata tak dua minta mati rembi keinsan mama biar Allah Taala ketepan mati rembi mati pasal jika sampean kejar raja oleh kejar orang mati syahid sekali lagi orang kepada Allah Taala tebalai tuan mereka bantalnya masalah pada Lailatul Qadar jika orang nyakian orang itu senyakian orang tua saya ngaji sampai nyakian orang tua pun bisa apa ketika orang tua ini kan nomor 2 nomor 3 saya tak boleh ucapan selamat bantu oleh malaikat Lailatul Qadar jika orang sedang minum minuman keras nyabu, ekstasi, bukulu, kokain, koba, narkotika dan sejenisnya, mereka sedang aktif mengkonsumsi minum-minuman terlarang, minum-minuman aditif dikonsumsi. Ini semuanya termasuk dosa besar dan ini bisa menyebabkan mereka turun di langit sebanyak-banyaknya, tidak mengucapkan selamat dan tidak mendoakan kepada orang itu di waktu Lailatul Qadar. Tengok ni. Jadi kalau ada orang yang sudah minum, berhentilah, bertobatlah dan jangan mengulang kembali. Sebab minum-minuman keras, narkoba, narkotika dan sejenisnya ini termasuk dosa besar. Kak pilih kan? Iya, betul betul. Alam dasar. Okey, barakallah. Tanah tanah masih. Kemudian apa kita baru zaman? Jadi orang senyakin orang itu kalau nikah oleh bagian. Nomor 3 mudmin al-khamri, orang yang sedang aktif mengkonsumsi minuman keras, narkoba, narkotika, ekstasi, kuplu, sabu dan seterusnya dikata oleh ucapan selamat dari mereka bantu oleh malaikat bakal Lailatul Qadar mereka turun sebanyak-banyak di langit oleh. Karena apa? Karena itu merupakan dosa besar. Miras nikah ban sabu kopi sejenisnya nikah dosa besar yang jelas-jelas di Quran jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal sabu rijzun min amali syaitan. Rijzun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr wal maisir dan judi wal aslam dan undian wal ansab dan apa patung-patung yang dipancang di dekatnya itu rijzun, mereka perbuatan keji dan busuk. Disaksikan Allah rijzun, perbuatan keji, busuk, najis dan seterusnya. Fajtanibuh, maka jauhilah kalian dosa-dosa itu semuanya. Jangan pernah mendekat kepada dosa itu.
rijsun, Pak. Kemudian efek negatif yang ditimbulkan oleh khamr miras dan jenisnya itu punya. Dari pada hati ini kerja sampai mun beda orang kita ampungin khamr tu liambu, pong kita mati. Mun orang tak ampu tebakin khamr jika bahaya. Karena bahayanya khamr di antaranya sebaliknya membahayakan. Ini termasuk orang ini ketimatian iman cabut kepada Allah Taala. Nauzubillah. Artinya apa? Di antara bahaya miras minuman keras nikah tinggal dia bila tertiorek suul khatimah. Nauzubillah. Bisa bagi orang gila suul khatimah. Coba dibudin mati artinya tak mati Islam. Nauzubillah min. Bagaimana coba? Sekian tahun dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, cuma karena maksiat, minum khamr dan sejenisnya, sehingga nanti pada menjelang maut, sekarat maut, imannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat iman seinjaman. Paham ni? Iman ni kan berdua, Pak. Beda iman ni kan injaman, beda iman ni kan sangkolan di Allah Subhanahu Wa Taala. Sangkolan di iman tak boleh bersambian. Tapi bocah pun ni kamu sangkolan. Jadi iman syarbaki sangkolan ni kata ibu cabut sampai kita mati kelak giba iman, giba syahadat dua, giba la ilaha illallah. Ibu cabut. Ibu cabut seiman sangkolan kepada Allah Taala. Beriman sangkolan ni tak usah berjuang. Tak usah berjuang. Begitu Allah pelik berkat didikan oleh sepuh, kita dikatakan oleh mukmin. Kita kata orang Islam, seorang ni kan. Nak sampai ni kan. Begitu balik, kata orang begitu balik, kata orang mukmin. Tambah harus berjuang berupaya betul. Ini iman sangkolan. Beriman ni kepada Allah Taala, iman ni kamu untuk berjuang. Contohnya, ingat orang-orang Barat, orang Eropa, saya masuk Islam, dia kan melalui perjuangan. Melalui analisis, melalui penelitian, melalui survei-survei sampai ke atas langit dan seterusnya, sehingga menyimpulkan bahawa Islam itu benar. Islam melalui profesi-profesi yang mereka lakukan. Satu contoh, ada orang dulu, orang ahli kosmologi, ahli ilmu kebintangan, naik lewat kabel ke atas, mengadakan riset penelitian benda-benda di atas langit. Ternyata mereka melihat di atas langit bintang-bintang yang ada di langit makin hari makin saling mendekat, makin hari makin mendekat, makin hari makin mendekat, dan bintang-bintang itu berjalan di jalurnya masing-masing dengan dasar dan keras, cepat. Ternyata mendekat, akhirnya mereka menyimpulkan, karena mereka pernah baca Al-Quran, oh kalau begitu ini benar dalam ajaran Islam bahwa nanti kalau sudah kiamat ini terjadi dan bangkit, maka bintang-bintang berjatuhan semua ke bumi. Kalau begitu benar, maka turunlah dia itu ahli kosmologi ini, langsung dia masuk Islam. Ini jadi orang Islam. Kenapa? Karena pemikirannya, karena risetnya, karena akalnya yang digunakan, sehingga dia menyimpulkan bahwa di situ ada Khalik, ada pencipta yang harus kita imani. Mudah-mudahan tangking sangkuan pada Allah Taala. Tak saat teliti nampak langsung begitu balik setiap orang Muslim, setiap orang iman. Ada juga astronot perempuan dari India 5 tahun yang lalu naik ke atas langit menggunakan riset dan penelitian. Dari langit melihat ke bumi, semuanya di bumi itu gelap gulita, sangat gelap. Hanya 2 tempat yang bersinar dan sinarnya tembus ke atas langit, ke langit yang paling tinggi. Terangnya tembus ke langit di 2 tempat nikah. Ternyata setelah diteliti 2 tempat nikah, Situng Mekah, 2 Madinah. Nama Mekah, Ka'bah, sinarnya nikah dari bumi mencorong ke atas langit. Madinah kubur Kanjeng Nabi mencorong ke atas langit. Bayangan itu kuat dan dahsyat. Jadi orang bini kita alat ini kan, aksinu orang.
nak kanan kaki. Ini kan terus sama melihat itu orang ini kan turun ke bumi nyari Mekah Madinah ini kan akhirnya langsung ikrar masuk Islam. Jadi banyak sekarang ini orang-orang Eropa, orang-orang Barat ini masuk Islam dengan akalnya, dengan ilmunya, dengan profesinya. Berbondong-bondong bahkan sampai ada yang satu gereja kemarin. Kalau tidak salah itu di mana ya? Itu masuk Islam. Sampai gereja lagi ke Mas, ke masjid. Jika menjadi luar negeri, jika Epati, Jawa Tengah. Ribet. Satu gereja semuanya masuk Islam, gerejanya diubah menjadi masjid. Kalau di Eropa sekarang memang sudah banyak gereja beralih fungsi menjadi masjid. Banyak di Amerika juga banyak. Jadi kalau di luar negeri itu pesat sekali perkembangan Islam. Yang repot di negara kita ini, yang repot. Nah, banyak orang munafiknya itu apa di sini? Jadi munafik itu selalu mengolok-olok Islam, memajukan Islam, mensegarkan Islam, meredakan Islam, mensegarkan Islam, seterusnya. Tapi walaupun bagaimana Islam akan dipadamkan, tidak akan bisa. Ya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti akan menyempurnakan nur Islam walaupun orang Islam itu, orang Muslim itu benci. Ya, alhamdulillah. Lah si bahaya ni kenapa? Si bahaya imannya orang ini. Orang ahli minum khamr tidak tobat, langsung dia meninggal. Khawatir imannya dicabut. Takut imannya itu termasuk iman encaman. Lamun iman encaman ni kawan, maka dia saong merdeka Islam. Lalu iman dia ni menyelamatkan cabut iman. Dicabut. Nauzubillah. Contohnya Qarun ni kakak Qarun min qaumi Musa fabawa alaih. Banda Qarun ni termasuk kaum Nabi Musa. Fabawa alaih membangkang ke Musa, tidak percaya dan memberontak. Kenapa? Karena dia diberi kekayaan. Saya asal orang miskin. Orang tani, orang melarat. Akhirnya minta Musa. Tuaki bila tersuaki. Tuaki aku Musa. Karena dia minta terus. Akhirnya Musa cubit tuaki. Allah marzuq li Qarun malan ya Allah. Ya Allah, beri rezeki sebanyak Qarun ya Allah. Ya Allah ketika pas Qarun nikah, Allah Ta'ala beri keahlian meracik kimia sebaik-baiknya sehingga menjadi orang kaya dari kimia itu. Qarun nikah. Sehingga tinggal Soki ini ada pas KPM memberontak Nabi Musa sampai Nabi Musa nikah itu lagi coba fitnah macam-macam. Akhirnya Qarun iman dicabut, mati kafir. Ini zaman iman encaman. Selama Odi Islam mukmin menjelang mati iman jabut mati kafir. Ini ke zaman Nabi Musa. Yang nomor 2 ini ke zaman Bal'am bin Ba'ar. Bal'am bin Ba'ar ini termasuk sing makin ulama besar. Tua mati. Tapi kena coba kedudukan berharta akhirnya mendukung orang-orang zalim pas sampai balik iman kelak keluar dicabut orang-orang zalim yang balanya juga fitnah Nabi Musa. Balik Nabi Musa terjadi kan sebutake Al-Qur'an ni dan sebutake kedua ni kemudian keluar saja. Dia termasuk kategori atau jumlahnya iman orang sekian kipain. Naudzubillah. Kalau mendengarkan ikat pada terberasa. Apa abah kibri iman benar Taala kibri. Ya jom iman mikul baik teman-teman. Jadi melemah dia. Aduh, apa ni? Naudzubillah min. Naudzubillah. Maka ulama-ulama lambat mereka sering mular. Ulama-ulama salaf sering mular apa? Takut sebagai orang saya suul khatimah. Naudzubillah min. Jadi tore puluhan sampai makian
maksiat jauh itu takut maksiat ni kan berbagi apa ni kan suul khatimah naudzubillah min dzalika. Saya nomor berapa sudah? Bahaya nak khamar nomor 1 lebih suul khatimah. Nomor 2 bahaya nak khamar ni kan mon mata dia kan dia kiblat. Jika topan ko begitu banyak bahayanya. Toklan kau baik. Nomor 2 mon mata dia kan dia kiblat. Mana-mana sampai pada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud nikah sampai asompa nikah. Wallahi demi Allah mun kaki kapi abendem orang si ahli minum khamar, ahli minum miras pas bendem mare bendem pas korok oleh saksi mun ki ngadep kiblat beli seko pakai nikah jangan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Benar boleh. Jangan Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat dekat Rasulullah. Wallahi demi Allah, mun sampai kapi nikah bendem orang ahli minum khamr atau orang ahli nyabu, mari bendem bah korok oleh. Tekasih bendem boleh masuk kiblat, usu bisa bah korok oleh mari bendem mari towen, mun kenci masuk kiblat. Tok kita lagi. Tok kita. Artinya menurut beliau seorang sahabat orang ahli minum begitu mati dikatakan dia kiblat, maka pengaku baca balik. Naudzubillah. Mungkin kenapa konsekuensinya berarti kita kafir. Tak ada orang Islam yang mukmin iman yang kaitan dia kepada masa kena kiblat, mungkin dia pun kafir. Naudzubillah. Naudzubillah min. Ini kan nomor 2. Nomor 3. Bila ada yang lagi nampak bahasa jenisnya sampai teler, mabuk, lalu seorang kabar setan yang kebini burin sampai berapa kali. Burin yang kebini setan 40 kali. Burin yang nyimak setan 40 kali. Alangkah nistanya, alangkah juban, alangkah tak bagus. Burin bersetan ni kan? Ijma bersetan laki. Pada laki yang baik, laki sendiri waktu setan laki. Naudzubillah. Tok baik depan para tak ada coba. Tak ada baga veteran kan. Nomor 4 bahaya dari orang khamr nikah. Jawaban hadis nomor 4 jawaban hadis man saribal khamr hatta sakira lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Sahabat-sahabat orang yang khamr, yang sabu masuk jenazah kapi sampai mampu teler, maka solat tepat kalau ada tidak terima. Beningan umpamanya sekali saus. Ini kan solat tepat kalau ada tidak terima. Bahkan tina bangun orang ini kalakan lakon dan nikah minum. Kebanyakan minuman biasa. Kan minuman biasa kebanyakan minuman. Sebagaimana minum air. Mereka kan minum penikah, akan minum penikah, arafah minum penikah, pakai dina penikah. Nikah gue minum sekalian, mabuk, nikah banyak tepat pula ada terima. Tentunya menikah banyak, amal-amal bagus lain nikah juga terima. Nikah amal sepaling urgen, nikah sepaling doruni solat, sepaling dasar solat amal nikah terima. Mana boleh amal-amal selain cul terima, termasuk sedekah anak kapi. Bahadara mau auditnya bergula yang kebersampian sengenong menikah sampai hari saja. Naudzubillah. Tapi tu orang tergula baca dengan melalui momentum Ramadan dan itu orang jauhin maksiat terutama minuman kali itu. Kadang orang kita menikah yang itu biasa. Seakan-akan tak tahu, seakan-akan tak tahu. Jika tu saja tu orang Ramadan nikah hormat biasa sampai ni. Lagi mana ni? Nomor 3, sete sambut ben malaikat tak dapat ucapan selamat dari malaikat dan tak dapat tu malaikat nikah orang se pekebela. Orang se pekebela. Orang se tak akor seterenganan. Orang se tak akor tetanggaan. Orang se tak akor tetangga. Orang se nak ngonek bocik kebelaan seterenganan tak akor. Ini kebahaya.
Nikah termasuk dosa rajam, benih dosa kene ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kita. Maka nama orang yang nikah jangan malaikat tetap pada malaikat. Seaban sepi tak akan malaikat. Dari mana malaikat? Ya Lailatul Qadar. Sebuah orang yang bersetungan lah sebuah orang yang tolak. Sesuai perintah Allah, minta damai yang sebuah orang saling maafkan, baru itu sebuah orang. Oke, berdana dengan Maka sana pemilih dikata masuk satu daraja ancaman tak oleh fadilah Lailatul Qadar. Dari mana kalau lihat tulisan yang sebuah al-muslimu lil muslimi jangan Nabi kal bunyanil wahidi. Orang Islam dari Islam jika bagaikan satu bangunan. Bagaimana satu bangunan? Ya suddu ba'duhu ba'dan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Coba kita lihat struktur bangunan ini, lihat saling menguatkan kan? Tembok menguatkan yang di atas melindungi yang di bawah. Plafon melindungi keramik, plafon dilindungi atap hingga nongkok reng nongkok kawasok, gerbel sanggah semuanya menyangga biar tidak jatuh dan roboh. Jendela itu melindungi kalau ada angin biar masuk dibuka dulu. Kalau ada hujan ditutup biar hujan tidak masuk. Dan seterusnya, bahwa itu saling melindungi. Begitulah orang mukmin kira-kira. Kita dengan yang lain, tiga dengan tetangga saling melindungi, saling tolong-menolong, saling mengayomi, saling mendinginkan, bukan saling memanaskan dan bukan saling memanas-manasi, tapi juga saling melindungi dan saling mendinginkan situasi dan kondisi yang ada sehingga daerah atau tempat itu menjadi dingin dan kondusif. Itulah orang mukmin. Makanya pada itu Ramadan gantung gereng terlalu bacanya harus akor, harus kompak, harus sampai. Jangan berkelahi, bertentangan, saling benci membenci. Itu bukan karakter dan akhlak orang mukmin dan bukan akhlak orang Islam. Bayangkan saja Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan pertama itu adalah masjid, bangun masjid. Setelah masjid, sholat. Baru setelah itu mengumpulkan dua kelompok muhajirin dan kelompok ansor, dijadikan saudara. Akhir an-Nabi sallallahu bainal muhajirin wal ansor, menjadikan saudara Nabi sallallahu antara muhajirin dan ansor supaya jadi satu komunitas, jadi satu. Tidak ada pembelahan di situ. Sehingga sahabat ansor dari menyambutnya ajakan Nabi, maka sampai orang-orang sesoki sahabat ansor saya di pampa dikasangkuk lepas telong untuk supaya diganti oleh orang-orang sahabat muhajirin setelah habis iddahnya itu. Sahabat muhajirin kula di menimpa membaca lagu surga lepas setelah itulah kami kula tinggal iddah dekat kami maksudnya. Tapi sahabat muhajirin bukan orang yang cengeng, bukan orang yang tipenya lemah, tapi mereka orang kuat dan pede percaya diri. Tidak sahabat muhajirin, kami tidak punya watak seperti itu. Tolong tunjukkan saja di mana tempat pasar yang produktif. Akan kami berusaha berdagang. Setelah kami punya harta nanti akan kami kawin dengan sendirinya, bukan mengambil punya orang lain. Walaupun dikasih dilepas dengan ikhlas, kami tidak mau seperti itu. Itu kurang baik. Tunjukkan pasar, lalu mereka berdagang sehingga mereka sahabat muhajirin banyak yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan dan yang lain, semuanya mereka kaya dan percaya diri. Ya, ini patut ditiru mereka seperti itu. Ya, makanya kita dalam Islam, mari kita harus kompak atau kalah. Ini sebetulnya esensi daripada puasa. Jadi puasa dibentuk untuk apa? Untuk kita menumbuhkan solidaritas, untuk kita menguatkan solidaritas, untuk kita membangun ukhuwah persaudaraan Islamiyah terutamanya.
yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah basyariyah. Ketiga-tiganya ini sama-sama kuatkan melalui puasa ini. Oleh karena itu dalam puasa ini ada sebuah trek-trek, kiat-kiat yang diperintahkan Rasulullah untuk memberikan makan kepada orang lain. Sampai beliau bilang, "Man fattara sha'iman falahu ajruhu min wali ayam qasa min ajrihi syai'an." Barang siapa memberi buka kepada orang lain yang puasa, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Tidak diambil dari pahalanya orang puasa, tidak pahala lain. Tak korang saya puasa. Saya puasa saya buka itu, tak korangnya. Dia nak beri buka ke orang yang tolong-polo. Jika di samping abang oleh kejaran tolong-polo ada saya pakai TV, oleh kejaran orang tolong-polo saya puasa. Di samping ini kan buka saya bagi ini kan dilipatkan oleh sampai 1000 kali lipat. Al-hasanatu fi Ramadan bi hasanatin fi ma siwaha. Ya pun hadis. Kebagusan setahun bulan Ramadan dilipat gandakan sampai dapat 1000 kebagusan. Okey. Nah, makanya momentum puasa ini sangat bagus, sangat baik untuk menjadikan kita saling membantu, saling tolong-menolong, saling memberi, saling berbagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Bukan hanya zakat fitrah, tapi itu semuanya termasuk pemberian, sedekah dan seterusnya. Banyak di sekitar kita orang yang besok mau besok, laku mau laku. Mungkin kira bagi laku mau laku. Saya ke orang sadaki mau sahur dan beda di mereka. Nang Islam itu disyariatkan zakat yang namanya zakat fitrah. Untuk apa? Untuk orang-orang yang tidak mampu. Sebaiknya menurut saya zakat fitrah itu diberikan di awal Ramadan. Karena itu waktunya was. Ini sebetulnya akan dibahas tuntas sama saya, tapi waktunya itu sudah jam 5. Sekarang mari tambah maju. Ya. Jadi sedikit saja fitrah. Zakat fitrah ini Pak Bu, zakat fitrah. Jadi badan kita setiap tahunnya harus dibayarin zakat. Berapa bayarnya? Sangat-sangat sedikit. Tidak seimbang sama sekali dengan nikmat yang kita gunakan satu tahun itu. Setiap hari, setiap detik kita gunakan nikmat Allah SWT sebanyak-banyak tidak terhitung. Tapi zakat badan itu hanya berapa? 4 mud. 4 mud itu sama dengan 2 kilo 8 on. Ini ukuran saya yang pernah saya belajar dari guru saya Mekah dulu, seperti itu ukurannya. Jadi satu fitrah manusia untuk dirinya dan keluarganya, untuk satu orang itu hanya 2 kilo 8 on. Bolehkah dibulatkan? Bulatkan saja, boleh. Asal jangan dikurangi. Boleh dibulatkan, tapi dibulatkan ke atas, bukan dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke boleh ya. Jadi 2 kilo dah apa ya? Boleh. Itu namanya dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan naik ke atas. 3 kilo. Jadi 3 kilo. Ini 1 tahun coba bayangkan, pikir sebaik-baiknya di sini. 1 tahun badan kita hanya dibungkut oleh Allah untuk teman-teman kita yang tidak mampu hanya 2 kilo 8 on. Muntah boleh baca dengan tak banyak, tapi kalau tak banyak ibadah, kenapa? Kau imbangan ni masih begitu dan boleh baca dengan lagi bagi. Jadi hanya 2 kilo 8 on. Ini ukuran normal sudah. Bulatkan 3 kilo, bagus. Jadi mana di bola sekolah kan ini 30 kilo 1 tahun 30 kilo. Bagi saya bagi orang-orang yang seberhak, orang-orang yang tidak mampu berikan, dan jangan diberikan kepada seseorang. Nanti tolong kilo bagi karya seorang, jangan bagi ini. Karena Islam itu mengajari kepada melunya solidaritas, kemudian mengajarkan saling memberi, saling berbagi. Yang
pemerataan dalam membagi ekonomi ini, pemerataan. Jadi tidak ada yang istilahnya seperti orang belah bambu, satunya diinjak, satunya diangkat. Tidak seperti itu Islam. Ini Islam mengajarkan pemerataan ini. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, supaya apa? Supaya sama-sama dapat merasakan nikmat Allah. Yang kedua, supaya terhindar dari segala bentuk kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial dan seterusnya. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah jam 5:05. Saya berjalan kurang setengah jam. Nanti jam 24, jam 5:24 sudah masuk waktu maghrib. Tinggal berapa menit itu? Tinggal 25 menit saja. Ya, ada pertanyaan secepatnya, monggo. Oke. Batasan jumlah jemaah sholat Id. Jemaah sholat Id tidak ada batasan. Berapapun ya, 1.000, 2.000, 3.000, 3.000, 2, 3, setong boleh. Bahkan satu boleh. Sholat Id satu boleh. Bagaimana satu boleh? Ya sholat di rumah ada apa-apa, boleh. Jangan kemudian sholat musola sudah selesai, masjid selesai, tanya apa aja, jangan tak baca kelasar. Di rumah pun boleh sendiri, tidak apa-apa. Dengan istri boleh. Tapi kalau sholat sendiri tidak usah pakai khutbah ya. Siapa yang di khutbah itu sendiri? Apa aja yang Roman mikir khutbah? Yang khutbah itu ada itu kalau bersama jemaah. Dah khutbah pun boleh. Setelah selesai sholat sudah bubar. Wah, saya tidak apa-apa. Tapi ini mana? Momentum berkumpul itu sudah sholat Id. Maka kita di situ mendatangkan orang untuk berpidato, mengingatkan jangan sampai nanti Ramadan alji boleh, betul boleh, adalah boleh, itu baik dan saja gitu. Ya. Jadi ada batas. Ada lagi? Ibu-ibu. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel. Pertanyaan saya pertama kan berkeinginan anak atau berkompoi katetra dan orang sekolah atau gimana? Pak kenging mungkin. Kenging. Apalah? Pertanyaan kedua kan itu. Berarti selebih afdal tak kenging mereka berdasar dengan ngaji. Walaupun ada ulama nafsil, mun anak yang sudah bukan kewajibannya itu ada yang membolehkan. Begitu juga orang tua ini tidak boleh. Soalnya orang tua itu masih kewajiban anak walaupun bagaimana. Ya. Mana di kompoi ya? Kompoi itu sama dengan anak sebetulnya posisinya. Tapi ketika sudah mandiri ya, sudah di luar rumah dan mandiri, sudah sendiri itu ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Untuk keluar dari kekhilafan ini lepas saja, tidak usah berikan di situ, kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang namanya cucu dengan anak berikan sedekahnya saja. Ya, oke. Pertanyaan kedua kan itu efek orang sekolah sudah dari luar negeri besar. Ekspor tersebut pada luar negeri. Tersebut pada luar negeri. Efek tersebut kan itu. Asa tapi normat lain. Menurut siapa itu asa? Karena pada dasarnya orang Petra itu harus diberikan pada malam hari raya itu sudah waktu wajib diberikan pada orang sekitarnya. Ya. Jadi istilahnya di Masjid Syafi'i itu tidak boleh memindahkan zakat keluar arealnya zakat itu sendiri. Kenapa demikian? Itu bisa nanti jangan-jangan nanti orang miskin yang sekitarnya itu kekurangan tapi diberi ke lain, ini tidak bagus secara sosial. Ini bisa menjadikan kecemburuan sosial. Jadi Masjid Syafi'i tidak boleh, makanya zakat itu harus diberikan kepada orang sekitarnya. Makanya yang luar negeri itu kan jauh sudah, bukan orang sekitarnya. Ya. Sudah? Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna siyamana
ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا ومناجاتنا ودعاءنا وصدقاتنا وزكاتنا ولا مشيئنا ولا ضرنا ولا ابتهالنا ولا تسبيح وجوهنا يا إلهنا ويا عالمنا بالنسبة يا الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار صلى الله عليه وسلم محمد النبي المختار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله برحمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan fadilah Lailatul Qadar dengan sempurna dan sempurna. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum